Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan lanjut dengan nama-nama Isa yang Isa gunakan bagi dia sendiri. 2 minggu lalu kita mulai dengan ayat-ayat yang menjelaskan Yesus menggunakan nama I am, yaitu Yahweh. Lalu kalau orang dulu mendengar nama I am, pasti mereka ingat Yahweh dari perjanjian lama. Lalu ini salah satu cara Yesus menjelaskan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Mesias. Nah, setelah itu dia menggunakan nama I am Yahweh itu dengan ilustrasi, dengan gambar. Seperti minggu lalu kita melihat Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Atau dalam konteks Asia mungkin lebih cocok, akulah nasi hidup. Dia adalah pokok kehidupan. Dia sumber kehidupan. Nah, kita akan lanjut dengan nama berikutnya yang Yesus pakai dengan I am, yaitu I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. Nah, kalau orang di saat itu mendengar gembala itu dengan Allah atau Mesias atau Tuhan, pasti mereka ingat Mazmur 23. Nah, di Mazmur 23 tertulis oleh Raja Daud, dan dia memulai Mazmur ini dengan ayat pertama yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Lalu pasti mereka ingat Mazmur itu tentang Tuhan, yaitu Allah, yaitu Yahweh adalah gembala mereka. Nah, saat ini Yesus menggunakan nama itu bagi diri sendiri. Lalu dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Pasti mereka ingat Mazmur 23. Dan mereka mendengar sekali lagi nama I am Yahweh itu supaya jelas sekali Yesus yaitu Isa, dia mencoba menjelaskan bahwa dia adalah Mesias. Saya mau membaca beberapa ayat dari Yohanes pasal 10. Saya akan mulai dengan ayat 11 sampai 14 yang berbunyi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Lalu di dalam bagian ini, di dalam ayat-ayat ini, ada beberapa hal kita harus perhatian. Yang pertama, Isa menambahkan baik kepada nama ini. Lalu dia bukan gembala saja, tetapi dia gembala yang baik. Dan kita akan melihat nama itu yang baik di dalam bahasa Inggris itu good, tapi di dalam bahasa Yunani dari kata kalos. Lalu kata kalos ada maksudnya yang menarik sekali. Lalu bukan baik saja di dalam, lalu itu ada maksudnya baik di dalam, seperti karakter, sifat, sikapnya baik sekali. Lalu misalnya, you kenal seseorang, aduh hatinya baik, aduh karakter, sifat, sikapnya baik, aduh orang itu baik di dalam. Lalu itu sebagian dalam maksudnya dengan kata kalos, tapi kalos itu juga baik di luar. Lalu baik di dalam maupun juga yang di luar. Maksudnya kalau you melihat orang itu, aduh orang itu baik sekali juga. Karena kita tertarik, kita ingin tahu orang itu, kita ingin punya waktu dengan orang itu. Bukan maksudnya mereka cantik atau cakep, tetapi ada sesuatu yang sangat menarik dengan mereka supaya kita ingin lebih dekat dengan mereka karena mereka sangat baik. Baik di dalamnya, hatinya baik, tapi juga yang di luar atau yang keluar dari kehidupan mereka, perkataan, perbuatan, dan sebagainya baik sekali. Lalu dia menggunakan penjelasan yang jelas bagi orang-orang di zaman itu dengan gembala dan domba-domba. Karena jelas, gembala harus menjaga domba-domba, mereka harus membimbing domba-domba, mereka harus memelihara domba-domba. Karena sebenarnya domba nggak terlalu pandai, nggak terlalu pintar sendiri. Lalu satu hal yang Yesus lakukan bagi
anak-anak dia, bagi jemaat, bagi orang percaya, dia menjaga, dia membimbing, dia memelihara. Lalu semua hal yang gembala yang baik lakukan, dia juga melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi dia juga membandingkan diri sendiri dengan pemimpin-pemimpin agama saat itu. Lalu Yesus mau membedakan diri dengan orang-orang agama saat itu. Karena dulu saya nggak dibesarkan di kebudayaan yang ada gembala, ada domba-domba. Tapi di kebudayaan mereka, zaman mereka ada. Tapi lebih biasa, orang yang punya domba-domba itu, pemiliknya nggak menjadi gembala, pemiliknya nggak menjaga, pemiliknya nggak membimbing, pemiliknya nggak memelihara. Karena kotor, karena susah, karena capek. Kalau menjadi gembala harus ke ladang, harus keluar, harus tidur di luar, tidur di domba-domba itu yang baunya, lalu kotor, kurang nyaman. Lalu biasanya gembala, mereka enggak pemiliknya sendiri, tetapi mereka bekerja untuk pemiliknya. Itu sebabnya di dalam ayat 12 dan 13, Yesus mengatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu karena mereka bukan pemiliknya. Lalu ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, tadi kita udah katakan bahwa domba itu nggak begitu pandai sendiri. Mereka nggak bisa membela diri dengan baik. Mereka nggak tahu lari kemana. Lalu kalau ada sesuatu yang bahaya, kalau ada cuaca yang buruk dan banjir, kalau ada serigala dan lain-lain, pasti mereka mati. Karena mereka nggak terlalu pintar supaya tahu, ayo kita lari ke sana dan kita sembunyi aja. Atau kita naik di atas bukit supaya kalau ada banjir kita nggak mati. Enggak, mereka perlu seorang gembala untuk menjaga mereka. Tetapi dalam zaman Isa, kalau ada gembala, sering kali itu bukan pemiliknya. Nah, kalau ada serigala datang dan mereka nggak punya domba-domba itu sendiri, pasti mereka lari. Karena mereka nggak mau mati. Kalau mereka menjaga domba-domba itu, kemungkinan besar kalau serigala itu liar, kalau besar, kalau kuat, mungkin gembala itu mati. Lalu dia lari. Dan pasti orang bisa mengerti maksud dia saat itu. Nah, itu sebabnya di 1 Petrus 2 ayat 25, Rasul Petrus juga menulis, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Lalu dia tahu, Petrus tahu, kita sebagai manusia tahu, kita sering tersesat seperti domba dulu. Nah, kalau ada masalah, domba itu nggak tahu bagaimana mengatasi masalah itu. Kalau ada gembala yang baik, mereka memelihara, mereka membimbing, dan mereka menjaga. Tetapi kalau itu bukan gembala yang baik, mereka lari aja. Itu domba-domba dibiarkan aja. Sebenarnya domba itu pasti mati, pasti gagal karena nggak mampu sendiri. Tapi Yesus mau membedakan dirinya dengan orang-orang agama itu, orang Farisi dan sebagainya. Karena mungkin mereka hidup seperti gembala, tetapi Yesus datang sebagai gembala yang baik. Nah, karena domba nggak begitu pandai sendiri, mereka perlu gembala, tapi gembala yang baik untuk menjaga. Nah, seperti keluarga kami. Nah, saya merasa sebagai orang tua, sebagai ayah, saya akan menjaga anak saya dengan segala sesuatu, semua hidup saya, semua kekuatan saya. Lalu orang yang paling baik untuk menjaga anak saya
saya sendiri karena mereka anak saya. Saya selalu merasa walaupun ada orang baik sekali, teman yang baik, dan kalau mereka menjaga anak-anak saya nggak khawatir, saya nggak takut, saya percaya sama mereka yang akan menjaga anak-anak saya yang paling baik, yang terbaik, saya sendiri. Mengapa? Karena mereka anak saya sendiri. Kalau saya akan apa saja yang mereka butuhkan, apa saja yang kami hadapi. Kalau saya harus mati bagi mereka, saya akan mati bagi mereka. Mengapa? Karena mereka anak-anak saya. Lalu itu masuk akal. Kalau kita orang tua atau orang yang mengerti kasih yang murni, pasti kita akan menjaga anak-anak. Tapi yang sedih, kalau kita melihat anak-anak yang tidak dijaga, yang tidak dihargai, pasti kita selalu sedih karena kita ada perasaan di dalam jiwa kita, di dalam karakter kita yang baik, yang kalos, itu yang tadi bahasa Yunani itu, ingat. Lalu kalau hati kita seperti itu dan mendengar ada anak-anak yang nggak dijaga dengan baik, yang nggak dipelihara oleh orang tua, waduh pasti hati kita berat. Lalu istri saya bupati, dia guru TK. Lalu di kelas dia pernah ada anak perempuan masuk dan anak perempuan ini sedih sekali, down sekali. Lalu istri saya dia mendekati anak ini dan dia tanya kenapa, ada apa? Aduh, ibu saya nggak mengasihi saya. Oh, pasti dia mengasihi kamu. Kamu anak yang baik. Enggak. Kalau ibu saya, dia berteriak, dia pakai kata-kata yang jelek sama saya, dia memanggil saya sebiji sampah. Bagi ibu saya cuma sampah. Aduh, istri saya kaget, kamu bukan sampah. Betul, saya sampah. Oh, bukan. Walaupun you merasa seperti itu kepada Allah, kamu anak yang paling indah, yang paling mahal, yang luar biasa. Kamu indah. Hah? Kenapa saya nggak indah? Saya sampah aja. Enggak, kamu indah sekali. Karena Isa sudah datang. Isa sudah mengorbankan diri. Isa sudah memberikan nyawa kehidupan dia bagi kamu. Allah sudah mengasihi kamu karena menurut dia, kamu indah sekali. Betul? Saya indah? Karena kita tahu hati anak-anak sering sekali murni sekali. Lalu kalau ada yang kurang baik kepada anak-anak, waduh, hati kita berat sekali karena kita nggak setuju. Sebaiknya anak-anak dipelihara, sebaiknya anak-anak dijaga, sebaiknya anak-anak dibimbing oleh orang tua yang baik. Tapi kalau orang tua kurang baik, kurang dipelihara, kurang dijaga, kurang dibimbing. Lalu Yesus membedakan dirinya karena dia adalah gembala yang baik dan dia selalu akan menjaga anak-anak dia. Lalu saya mau tutup dengan beberapa ayat ini dari Yohanes 10 mulai dengan 16 sampai 18 yang berbunyi, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Lalu Yesus datang supaya dia bisa menjaga, membimbing, memelihara, dan memberikan hidup kepada kita sebagai anak-anak dia. Tinggal kita percaya kepada dia dan menjadi anak-anak dia, dan dia akan mengembalakan kita seperti gembala yang baik kepada domba-domba dia. Tuhan memberkati. Amin.